Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel, channelnya orang desa. Kali ini Agim akan menjelaskan beberapa fitur tambahan ya, mungkin ya, fitur tambahan yang ada di Siskudes tahun anggaran 2023 rilis 205. Tapi sebelumnya Mimin mendoakan semoga rekan-rekan penggiat desa dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kekurangan sesuatu apapun di penghujung tahun ini. Tentunya rekan-rekan di desa disibukkan dengan berbagai aktivitas. Satu, mungkin berbagai aktivitas itu adalah penyelesaian beberapa program yang mungkin belum terselesaikan ataupun belum selesai. Yang keduanya mungkin juga sedang menyelesaikan beberapa laporan yang mungkin nanti di akhir tahun itu nanti harus dikompilasi dan dilaporkan kepada pemerintahan supradesa. Yang ketiganya mungkin juga rekan-rekan sebagian ada yang sedang proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2023. Yang mana di tahun 2023 kita dihadapkan dengan beberapa tantangan-tantangan yang lumayan berat ya. Satu, untuk menghadapi inflasi di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Yang keduanya juga desa dituntut untuk bisa menjaga ketersediaan pangannya dengan beberapa program yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dana Desa sesuai dengan ketentuan di Permendes nomor 8 tahun 2023. Rekan-rekan yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum saya ke materi, mohon maaf dan sebelumnya dari konten yang sebelumnya saya tidak begitu tuntas untuk menyampaikan beberapa fitur yang ada di Siskudes tahun 2023 rilis 205 ini. Oke rekan-rekan, mungkin di konten kali ini saya akan memaparkan ada beberapa tambahan yang ada di rilis 205 ini. Tapi sebelumnya sebelum ke materi, mohon kesediaannya juga untuk sedikit menonton, mungkin meluangkan waktunya untuk menonton. Ini adalah salah satu potensi wisata alam ya, yang ada di salah satu desa di Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih juga untuk yang telah berkenan untuk menonton video. Untuk menonton video intermezzo dari kami, ini sekedar titipan dari rekan-rekan di desa. Barangkali ini ada rekan-rekan juga yang ingin berkunjung ke daerah Pangandaran yang mungkin juga wisatanya bukan hanya pantai saja tapi wisata alam juga tersedia di hampir semua desa tersedia wisata alam. Silakan, saya rekomendasikan juga ini salah satu wisata alam, yaitu namanya wisata Gunung Parang yang berada di Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Ini jaraknya sekitar 31,9 km dari pusat Kabupaten Pangandaran, yaitu di Kecamatan Parigi ya. Kurang lebih sekitar 1 jam ya waktu tempuh ke Desa Jayasari, dan infrastrukturnya insya Allah ini sudah baik ya, bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan kembali dengan materi kita hari ini. Saya kemarin terlalu terburu-buru untuk menyampaikan informasi rilis di rilis 205 ini, fitur apa saja sih yang tersedia gitu kan. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan bahwasannya di rilis 205 ini selain fitur yang sudah biasa ya, ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Di sini ada tambahan untuk tagging ya, penandaan
kegiatan yang difasilitasi oleh dana desa ya, kegiatan yang difasilitasi oleh dana desa. Nah, bahwasannya tagging ini ataupun penandaan ini fungsinya nanti untuk memudahkan desa juga, satu untuk memudahkan desa, juga untuk memudahkan pemerintah supradesa untuk memilih dan memilah bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dan difasilitasi oleh dana desa ini masuk ke prioritas yang mana, gitu kan? Apakah ini masuknya ke prioritasnya stunting, pengentasan stunting, dua, masalah kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi nanti ketika diekspor ya, apa dilaporkan ataupun dilaporkan ke pemerintah supradesa untuk diupload ke aplikasi OnSpan sebagai syarat untuk pencairan dana desa, ini sudah terpilih dan terpilah, gitu kan? Kegiatan yang dilaksanakan oleh desa itu dia masuknya ke stunting kah, kesehatan kah, infrastruktur publik kah, ataupun infrastruktur pemerintahan, gitu kan? Nah, kita buktikan saja dia ada di menu data entry, di penganggaran, kemudian kita klik isian data anggaran. Saya mohon maaf ini menggunakan salah satu menggunakan akun admin kabupaten ya. Nah, saya pilih dulu desanya, saya contoh ya. Di sini di kegiatan ya, seperti biasa sebelum kita memasukkan ke di belanja ya, di pendapatan belanja pembiayaan 1 dan pembiayaan 2, kita masukkan dulu di kegiatannya biar terbaca ya. Nanti untuk pengisian sampai ke paket kegiatan. Ini salah satu contohnya untuk di pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, kemudian subbidangnya sesuai dengan tentuan Permendagri ya, itu dibagi setelah bidang ada subbidang. Saya ambil contoh salah satu subbidang kawasan permukiman. Di sini nama kegiatannya yaitu pembangunan rehab peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Contoh ini ya, pagu anggarannya sekitar 35 juta. Kemudian kita klik 2 kali, langsung kita isi untuk yang paket kegiatan. Nah, di paket kegiatan ini kita isi seperti biasa, nama paket kegiatannya apa, pagunya berapa, sumber dananya dari mana, sifat kegiatannya apa, lokasi kegiatannya, target outputnya ini berapa ya, target outputnya. Kemudian satuannya apa, ini sudah saya sudah disetting ya, ini dari database dari Kemendagri-nya untuk satuannya seperti ini. Nah, jadi target outputnya kita diisi dengan jumlah meter yang akan dilaksanakan. Kemudian outputnya sambungan air bersih ke rumah tangga atau pipanisasi dan sebagainya. Nih, taggingnya kita tandai kegiatan ini untuk mendukung kepada prioritas yang mana. Nah, di sini kita buka, saya masukkan ke 3 tagging ya, penandaan. Yang satu, kegiatan pipanisasi ini juga mendukung terhadap pengentasan stunting di tingkat desa. Kemudian juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur penyediaan air bersih ini ya, infrastruktur. Kemudian juga dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan yang ekstrim, yang mana memfasilitasi masyarakat yang memang tidak memiliki akses air bersih, bisa dijadikan salah satu indikator untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, ini ya, ini adalah untuk memudahkan ya, tagging atau penandaan ini untuk memudahkan dalam rangka untuk pelaporan penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Penggunaan dana desa ini untuk apa saja, jadi langsung ini secara otomatis di sistem akan terpilah mana yang ke stunting, mana yang ke infrastruktur publik, mana yang untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, seperti BLT kan, itu BLT apakah pengentasan kemiskinan ekstrim, juga untuk apa lagi dan sebagainya gitu. Di sini ada beberapa tagging ya, seperti contoh untuk stunting, untuk ketahanan pangan, penanganan COVID, BLT desa, ada PKTD juga, ada infrastruktur pemerintahan, infrastruktur publik, penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Ada operasional pemerintahan desa, pengembangan wisata desa, kan? Ada operasional pemerintahan desa yang bersumber dari
dana desa ya, dan sebagainya. Itu ya ini. Nah, untuk BLT kan bisa masuk ke sini ya. Untuk BLT desa juga untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, yang mana di Permendes nomor 8 tahun 2022 bahwasanya untuk yang tahun 2023 dana desa maksimal 25% digunakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai di desa. Nah, itu ya salah satunya adalah untuk untuk tagging ataupun penandaan kegiatan yang difasilitasi oleh dana desa. Kemudian fitur yang berikutnya yang tambahan di rilis 205 ini adalah kemudahan rekan-rekan untuk mengestimasi bahwasannya kegiatan yang dilaksanakan oleh desa itu sudah sejauh mana proporsinya, apakah melebihi ketentuan di pasal 100 di PP 11 tahun 2019 junto PP 43 tahun 2014 ya, terkait dengan belanja operasional di desa, apakah lebih dari 30% atau masih kurang dari 30% untuk yang belanja pegawai dan belanja operasional ya, dimana kita bisa untuk melihat untuk pengontrolan proporsi APBD yang kita input ya, yaitu di sini kita klik di menu laporan, kemudian kita klik di penganggaran ya. Nah, di bawah di sini ya yang tulisan warna hitam, kita klik ada proporsi belanja operasional. Nah, ini ya salah satu contoh yang sudah saya kasih sudah saya sedikit input untuk simulasinya ya. Kita lihat lalu kita cetak ya. Nah, di sini langsung otomatis muncul ya proporsinya. Nah, ini komposisi belanja operasional ini masih 86,3 ya. Ini lebih besar belanja operasionalnya daripada belanja publiknya yang hanya 13,37%. Kenapa? Karena ini hanya sekedar simulasi ya. Yang baru saya input hanya untuk belanja pegawai. Nah, jadi nanti tidak perlu meminta kepada admin kabupaten untuk mengetahui proporsi belanja yang ada di APBD yang sudah kita input. Biasanya kita minta dulu ya ke admin kecamatan ataupun admin kabupaten untuk melihat sejauh mana proporsi belanja APBD kita. Nah, sekarang rekan-rekan operator di desa bisa langsung melihat ataupun mengukur sudah sejauh mana proporsi belanja APBD kita. Itu ya untuk yang di fitur 205 ini ya. Kemudian ada lagi satu fitur yang mana ini sebagai bentuk kepada rekan-rekan di desa untuk tidak sering-sering untuk melakukan mengubah-ubah ya, melakukan perubahan yang tidak pada waktunya ya. Dan hati-hati ketika melakukan penginputan SPP ataupun pencairan SPP ya. Karena hari ini di rilis 205 itu sudah secara otomatis pemerintah kabupaten sudah melakukan melakukan penguncian SPP dan pencairan SPP untuk settingannya. Jadi ketika dilakukan penghapusan itu ketika ada kesalahan ya, mohon maaf, ketika ada kesalahan melakukan penginputan SPP maupun pencairan SPP itu tidak bisa dihapus ataupun diulang lagi ya, karena ini setting dari Kemendagri ya, ini sudah dilakukan penguncian transaksi di desa ya. Nah, nanti admin kabupaten bisa langsung melakukan penguncian, yaitu data pencairan SPP dan data SPJ kegiatan ya, ini untuk Panjar. Nah, ini untuk yang definitif data pencairan SPP. Jadi semua desa bisa langsung dilakukan penguncian. Nah, dan fitur ini tentunya juga nanti akan dioptimalkan oleh admin kecamatan ataupun admin kabupaten ya. Ya, biasanya ini nanti pengunciannya ketika desa akan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, ataupun ketika
setelah selesai ataupun akan berakhirnya tahun anggaran di tahun berkenan. Nah, itu ya untuk fitur-fitur yang ada di rilis 205 ataupun di APBDes untuk di database APBDes tahun anggaran 2023. Berikutnya ada lagi, jadi selain itu ada output yang selain dari untuk konsolidasi Kemendagri, kemudian untuk Konspan, ada juga untuk BPKP, dan ini kepentingannya ini lebih kepada laporan pemerintah daerah kepada BPKP. Nah, selain itu juga ada laporan untuk kompilasi Pemda, ini seperti biasa ya, untuk admin kabupaten sudah ada. Nah, kemudian ada monitoring Pemda. Nah, di sini lebih kepada untuk memudahkan penyerapan laporan penyerapan bidang kegiatan, ini yang lebih detail ya. Kemudian penyerapan anggaran per kegiatan, kemudian ada realisasi per mata anggaran. Nah, ini lebih kepada kebutuhan pemerintah daerah ya, untuk konsumsi pemerintah daerah untuk melaporkan kepada pimpinan ya. Ini jadi kita bisa langsung melihat secara real time kalau memang APBDes-nya sudah online ya, sudah online gitu, baik yang menggunakan server di lokal kabupaten ataupun menggunakan server yang melalui pihak ketiga ya, seperti kita ini sudah menggunakan pihak ketiga, jadi sudah berbasis web ya untuk penggunaan aplikasi Siskudes, dan kita sudah dari tahun 2020 ya sudah berbasis web ya untuk penggunaan Siskudes ya. Jadi database yang digunakan itu adalah database-nya hanya satu ya, tidak standalone di desa. Desa tinggal buka web itu langsung bisa mengakses Siskudes. Nah, dan ini untuk fitur-fitur tambahannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk rekan-rekan, tentunya para operator ke depan dalam menggunakan Siskudes di tahun anggaran 2023, khususnya yang rilis 205 ya. Satu lagi untuk yang perubahan ketentuan terkait dengan pajak pertambahan nilai itu sudah disetting secara otomatis oleh rekan-rekan ataupun tim dari Kemendagri, yang sebelumnya 10% hari ini sudah ditetapkan menjadi 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 kalau nggak salah, terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan ataupun sebagai bahan dalam penyelenggaraan di pemerintahan desa di tahun anggaran 2023. Dan kepada rekan-rekan yang memang belum paham ataupun ada hal yang mungkin harus ditanyakan, silahkan ya rekan-rekan untuk di komen ataupun nanti ya akan saya share di sini ya, akan saya munculkan di sini nanti link untuk untuk rekan-rekan untuk DM ke saya. Silahkan bisa melalui IG ataupun melalui Twitter ya, saya kadang jarang aktif di Facebook ya, gitu kan. Nanti silakan DM saja, nanti saya sampaikan nomor WA melalui DM ya. Kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Insya Allah kalau waktunya senggang akan saya langsung jawab ya, gitu kan. Silakan nanti di DM saja, nanti akan saya dimunculkan ya di layar ini untuk akun Twitter ataupun akun Instagram saya sendiri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila memang tidak puas, karena saya sendiri juga bukan alat pemuas. Dan jika memang ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, komen dan bagikan kepada yang lainnya biar banyak orang yang tahu terkait dengan channel Agim channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.